semuanya, pernah nggak sih kamu merasa punya suatu kemampuan tapi nggak yakin harus diapain? Atau mungkin kamu punya kekuatan super yang tersembunyi? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal potensi diri dan tanggung jawab besar yang menyertainya. Jadi kita akan mulai dengan coba kenali apa sih kekuatan kita. Terus kita akan lihat kalau kemampuan itu ternyata bentuknya macam-macam. Kenapa juga penting banget buat kenal diri sendiri. Nanti kita juga bakal bahas panduan praktis buat berkembang, dan ditutup dengan sebuah cerita kuno yang relevan banget. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, di mana kita akan memulai perjalanan buat mengintip ke dalam diri kita sendiri. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat mikir. Apa sih hal yang kamu jago banget? Sesuatu yang kalau kamu kerjakan, rasanya gampang aja, kayak ngalir gitu aja tanpa perlu usaha keras. Nah, ini dia fondasinya. Kesadaran diri itu ibarat kunci. Tanpa kunci ini, pintu menuju potensi terbaikmu nggak akan pernah bisa terbuka. Oke, setelah kita mulai sadar, sekarang kita perlu tahu kalau kemampuan itu konsepnya luas banget loh. Nggak cuma sekedar apa yang kita bawa dari lahir. Pertama, tentu aja bakat. Ini tuh kayak bawaan pabrik, sesuatu yang udah ada di dalam DNA kita. Mungkin kita jago gambar, atau punya suara bagus. Ya karena memang ada faktor keturunan. Selanjutnya ada kecerdasan. Nah, ini beda. Ini adalah kemampuan yang kita dapat dari usaha dan belajar. Kamu jago matematika atau bisa ngomong 5 bahasa, itu bukan cuma bakat, tapi hasil dari proses belajar yang tekun. Jangan salah. Karakter kita juga termasuk kemampuan loh. Punya jiwa kepemimpinan, super tekun, atau gampang banget bikin orang lain nurut, itu semua adalah aset yang sangat berharga. Lalu, ada yang namanya potensi. Ini nih, ibaratnya harta karun yang masih terpendam, kemampuan yang sebenarnya ada di dalam diri kita, tapi belum kelihatan karena belum diasah. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah minat. Ini tuh kayak percikan api, rasa penasaran yang kuat terhadap sesuatu yang kalau kita seriusin bisa jadi keahlian yang luar biasa. Oke, jadi kita udah tahu nih ada bakat, kecerdasan, karakter, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa sih penting banget buat mengenali semua itu? Gampangnya gini, mengenali potensi diri tuh kayak punya GPS pribadi. Kamu jadi tahu di mana posisi kamu sekarang, apa kekuatan utamamu, dan mau kemana arah tujuanmu. Jadi nggak buang-buang waktu buat hal yang nggak pas, dan pastinya bikin kamu jadi lebih percaya diri. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara praktisnya buat ngembangin semua itu? Ada kerangka kerja yang simple banget dan gampang diingat. Namanya 5E. Kerangka kerja 5E ini adalah resep praktis buat mengubah potensi jadi keahlian. Misalnya, kamu mau jago public speaking. Pertama, exposure. Kamu nonton video-video para pembicara hebat. Perhatikan gaya mereka. Kedua, education. Kamu ikut kursus, baca buku soal teknik presentasi. Ketiga, environment. Kamu gabung sama komunitas yang isinya orang-orang yang juga lagi belajar ngomong di depan umum. Keempat, yang paling penting, experience. Kamu latihan terus, di depan cermin, di depan teman, ambil semua kesempatan buat bicara. Dan terakhir, evaluation. Kamu rekam penampilanmu, terus minta masukan jujur dari mentor atau teman. 5 langkah ini adalah jembatan dari pengen bisa jadi beneran ahli. Ngomongin soal tanggung jawab atas kemampuan kita, ada satu cerita kuno yang pas banget buat jadi cerminan. Biar kebayang ya, talenta di sini itu bukan cuma bakat, tapi juga satuan mata uang yang nilainya super besar. Satu talenta itu kira-kira setara dengan upah kerja selama 20 tahun. Gede banget kan? Jadi, si tuan ini ndak asal kasih. Dia bagi-bagi hartanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing hambanya. Sangat bijaksana. Nah, di sini nih mulai kelihatan bedanya. 2 hamba yang pertama langsung puter otak. Mereka kerja pakai model yang dikasih. Tapi hamba yang ketiga, bukannya diolah, uangnya malah dikubur di dalam tanah. Dan ternyata pas ditanya, alasan si hamba ketiga ini bukan karena dia malas, tapi karena dia takut. Takut rugi, takut gagal, takut dimarahi tuannya. Hasilnya jelas banget di tabel ini. Mereka yang berani ambil tindakan, hasilnya berlipat ganda dan dapat pujian. Sementara yang cuma diam karena dikuasai rasa takut, nggak dapat apa-apa, malah dianggap jahat dan malas. Terus, apa dong pelajaran utama yang bisa kita petik dari cerita ini buat kehidupan kita sekarang? Intinya ada di prinsip universal ini.
Kemampuan yang kita punya itu harus dipakai. Makin sering diasah, makin tajam, dan makin berkembang. Tapi kalau didiamkan saja, ya lama-lama akan tumpul, bahkan bisa hilang. Jadi, ini bukan cuma soal uang ya. Ini adalah metafora yang dalam banget buat hidup kita. Resiko terbesar itu bukan saat kita mencoba lalu gagal. Resiko terbesar adalah saat kita bahkan nggak berani mencoba sama sekali. Rasa takut itulah yang sebenarnya mengubur potensi kita hidup-hidup. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini kembali ke diri kamu masing-masing. Bakat atau potensi apa yang ada dalam dirimu yang nggak akan kamu biarkan terkubur lagi? Putuskan untuk mengembangkannya, mulai hari ini.